beli tanah, beli lembu, beli sapi gitu kan. Bahkan bisa membangun rumah. Itu rata-rata yang bekerja ke Malaysia. Belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa di sana. Sedangkan kalau ke Malaysia kalian bahasanya 11-12 ya dengan Indonesia. Jadi kalian mungkin kalau baru sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Gimana kabar-kabar para sahabat dan teman-teman? Dan terima kasih yang bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Kalian sudah membantu channel Mas Farhan berkembang. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberi umur yang barokah, dan dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, Mas Farhan ingin menjawab para komentar-komentar dari para sahabat dan teman-teman yang berada di Indonesia, yang banyak yang bertanya di kolom komentar. Mas Farhan tidak bisa menjawab satu persatu ya di kolom komentar. Mas, kenapa Mas Farhan kok memilih bekerja ke Malaysia gitu? Kenapa kok nggak bekerja ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, ke Korea, ke Jepang gitu kan? Jawabannya cuma satu para sahabat dan teman-teman. Karena biaya untuk pergi merantau ke Malaysia itu sangatlah mudah, sangatlah tidak mahal, tidak seperti untuk pergi ke Hong Kong. Prosesnya juga tidak lama. Itu jawaban yang pertama ya para sahabat. Tidak seperti untuk mengurus ke Hong Kong harus pergi ke PT, sekolah di sana, belajar di PT, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa di sana. Sedangkan kalau ke Malaysia kalian bahasanya 11-12 ya dengan Indonesia. Jadi kalian mungkin kalau baru sampai ke Malaysia kalian masih beradaptasi karena tidak asingnya didengar di telinga itu untuk bercakap dengan orang Malaysia. Tapi kalian sering bercakap dengan orang Malaysia, sama rekan kerja juga orang Indonesia sudah pandai cakap bahasa Malaysia. Jadi kalian lama-lama akan terbiasa, boleh pandai cakap Malaysia. Apalagi kalau di rumah kalian sering nonton kartun Upin Ipin yang di channel NMC TV di Indonesia, pagi, siang, sore, malam semuanya ada di situ. Channelnya Upin Ipin itu di MMC TV itu. Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk sekolah di PT lama-lama. Jadi cepat. Intinya kalian ikuti prosedur yang ada di agen-agen yang terdaftar di KBRI. Kalian harus datang secara resmi, tidak datang secara ilegal ke Malaysia. Itu yang paling penting ya teman-teman. Kalian harus datang secara resmi dengan bekerja secara aman di sini, tidak takut di sini. Gitu ya teman-teman. Dan yang nomor 2, kenapa Mas Farhan, alasannya Mas Farhan datang ke Malaysia? Karena rata-rata di kampung Mas Farhan itu yang sukses-sukses beli tanah, beli lembu, beli sapi gitu kan. Bahkan bisa membangun rumah. Itu rata-rata yang bekerja ke Malaysia. Yang bekerja ke Hong Kong itu ada juga sih, tapi prosesnya di sana lama teman-teman. Memang ada di kampung Mas Farhan itu ada seorang perempuan yang bekerja ke Hong Kong, dia juga sukses. Tapi kalau Mas Farhan cerita-cerita dengan dia, rumit banget. Bahkan dia bercerita dengan Mas Farhan di PT sampai 8 bulan baru dapat kontrak kerja pergi ke Hong Kong itu. Jadi itulah pertimbangan Mas Farhan kenapa Mas Farhan lebih memilih ke Malaysia, karena prosesnya cepat untuk pergi ke Malaysia. Dan di sana Mas Farhan berpikir ya, kok tetangga aku bisa beli rumah, bahkan bisa renovasi rumah, beli tanah, beli lembu, beli kambing gitu kan. Jadi Mas Farhan enak ya enggak ya di ke Malaysia gitu ya. Jadi Mas Farhan bercerita-cerita dengan sana gimana enak gak itu. Jadi di sana ngomongnya reality karena kita tetangga kan. Ya kalau kalian bersungguh-sungguh, intinya kalian mau bekerja sungguh-sungguh,
punya duit ditabung, nanti apa yang kamu inginkan bisa tercapai gitu ya teman-teman. Jadi Mas Farhan memutuskan untuk datang ke Malaysia. Akhirnya Mas Farhan jadi TKI dari Indonesia di Malaysia. Dan syukur alhamdulillah Mas Farhan saat berada di Malaysia ini sudah membahagiakan kedua orang tua Mas Farhan dengan membangun rumah untuk kedua orang tua Mas Farhan. Dan saat ini Mas Farhan lagi proses buat rumah sendiri untuk anak dan istri Mas Farhan. Sekarang lagi proses, dan syukur alhamdulillah kemarin juga beli tanah juga, alhamdulillah nular rezekinya. Mas Farhan bekerjanya di sini sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh, ada duit disimpan. Jadi menurut Mas Farhan sih itu, kalau fokus kepada tujuan kita dulu, tujuannya kita pengen bangun rumah, ya punya duit di tabung buat rumah dulu. Setelah selesai, fokus ke target selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu tidak beramburadur ketika kalian buat ini buat itu gitu kan, nanti gak apa ya, gak cepet selesai itu targetnya kita. Jadi buat teman-teman, pesan Mas Farhan kalau mau datang ke Malaysia, kemanapun kalian mau datang, ke negara manapun, ikuti hati kalian. Mau merantau kemana, bukan apa ya, kalian cuma melihat orang itu sukses di sana, tapi kalian tidak ada kemauan untuk merantau ke sana. Gak usah paksakan diri, ikuti hati kalian. Jadi orang di sana itu kerja di sana itu kok sukses gitu. Jadi kalian harus ikuti hati kalian. Oh ya, aku pengen nyoba ke sana juga, pergi merantau ke sana juga. Jadi kalian itu bekerja boleh apa ya? Boleh betah, boleh kerasan gitu kan, boleh bertahan di rantau di sana meskipun apa ya, meskipun negaranya orang. Jadi kalau kalian hanya terpaksa atau di apa ya, tidak mengikuti hati kalian, kalian pengen merantau ke Hong Kong, nggak apa-apa lah, aku pengen merantau ke Hong Kong. Malah datangnya kalian ke Malaysia. Jadi nanti kalian akan merasa apa ya, ketika nyampe Malaysia, kenapa sih aku ngurus ke Malaysia gitu. Nanti kalian akan menyesal sendiri. Jadi ikuti hati nurani kalian, kemana kalian negara yang suka untuk menjadi tempat merantau mencari rezeki kalian masing-masing. Mas Farhan cuma ngasih saran, ikutilah prosedur yang ada, jangan sampai datang secara ilegal, karena kasihanlah teman-teman yang saat ini, teman-teman juga yang sudah terlanjur datang ke Malaysia lewat belakang. Jadi mereka dihantui rasa takut karena kesalahannya sendiri, kenapa tidak datang secara sah. Bahkan ada, Mas Farhan pernah baca komentar-komentar, bahkan aku mau tidur, mau kerja juga takut gitu, karena sudah tidak ada surat dokumen gitu di negara orang. Jadi salahnya sendiri, kalian termakan omongan manis oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab, risikonya tanggung sendiri. Makanya Mas Farhan menghimbau kepada adik-adik dan teman-teman yang berada di Indonesia, yang mau berangkat kemanapun kalian mau berangkat ke luar negeri, ikutilah prosedur yang ada, jangan sampai datang secara ilegal. Itu saja ya, itu saya selalu apa ya, ngomong selalu berkali-kali untuk teman-teman, kasihan ketika kalian berada di negaranya orang kalau tidak punya dokumen. Sengsara bosku, sengsara. Itu saya ngomong ya, serius ini. Jadi mungkin videonya Mas Farhan sampai di sini saja. Itu sajalah pengalaman Mas Farhan, kenapa Mas Farhan memilih datang ke Malaysia. Bahasanya 11-12 dengan Indonesia. Jadi gampang banget. Oke lah bosku dan para sahabat dan teman-teman, videonya sampai di sini. Mas Farhan undur diri, pamit diri. Apabila ada kata-kata benda yang salah, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Boleh like, komen dekat bawah ya bosku. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.